Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita masih akan belajar tentang bab pecahan. Adapun materi hari ini, kita akan belajar cara mengurutkan pecahan pada garis bilangan, kemudian membandingkan dua pecahan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai materi. Yang pertama yakni mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Garis bilangan dapat menentukan posisi dari suatu pecahan. Pecahan berada di antara dua bilangan bulat, misalnya di antara -2 hingga -1 atau di antara bilangan 1 hingga 2 dan seterusnya. Pecahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pecahan antara bilangan 0 hingga 1. Pecahan di antara bilangan 0 sampai 1 jumlahnya tak terhingga teman-teman, karena baik pembilang maupun penyebut nilainya tak terhingga banyaknya. Untuk mengurutkan pecahan, kita harus tahu terlebih dahulu letak atau posisi suatu pecahan pada garis bilangan teman-teman. Berikut ini cara menentukan letak suatu pecahan pada garis bilangan. Langkah yang pertama, kita buat garis bilangan. Kemudian langkah yang kedua, kita tulis titik 0 di sebelah kiri dan titik 1 di sebelah kanan. Kemudian langkah yang ketiga, kita membagi garis di antara titik 0 hingga 1 sebanyak jumlah penyebutnya teman-teman. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, setelah kita tulis pembilangnya, maka kita akan tahu letak dari pecahan tersebut. Sekarang kita coba mengerjakan latihan soal. Contoh yang pertama, tentukan letak pecahan setengah atau 1/2. Langkah yang pertama kita buat terlebih dahulu garis bilangan. Kemudian langkah yang kedua kita tulis 0 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Seperti ini ya. Kemudian langkah yang ketiga kita bagi garis di antara 0 hingga 1, kita bagi sebanyak penyebutnya. Berapa ya penyebutnya setengah? Tepat sekali, kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk membagi 2 bagian, kita sudah menemukan satu titik, yakni titik setengah. Coba sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan letak pecahan dari 3/5. Langkah yang pertama kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Langkah yang kedua kita tulis 0 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Langkah yang ketiga kita bagi garis di antara 0 hingga 1 sebanyak penyebutnya, yakni 5. Kita bagi menjadi 5 bagian ya teman-teman. Tips untuk menentukan jumlah titik atau membagi bagian dari garis yang di tengah adalah penyebut kita kurangi 1. Berarti 5 dikurangi 1 hasilnya berapa teman-teman? 4. Maka kita tambahkan 4 titik di antara 0 hingga 1. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tulis setelah 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau 1. Kalau seperti ini kita sudah tahu letak dari pecahan 3/5. Materi yang selanjutnya yakni membandingkan dua pecahan. Membandingkan pecahan digunakan untuk menyatakan hubungan antar pecahan baik lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang pertama kita akan belajar membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Jika penyebut sama, maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. Contoh 2/5 kita bandingkan dengan 3/5. Karena keduanya memiliki penyebut yang sama yakni 5, maka kita hanya perlu melihat pembilangnya.
yaitu 2 dan juga 3. Maka kita sudah tahu 2 kurang dari 3, maka kita bisa menyimpulkan 2/5 kurang dari 3/5. Contoh selanjutnya, 7/9 kita bandingkan dengan 4/9. Karena keduanya memiliki penyebut yang sama yakni 9, maka kita hanya perlu melihat pembilangnya yakni 7 dan 4. Kita tahu bahwa 7 lebih dari 4, maka 7/9 lebih dari 4/9. Sekarang kita akan membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda ya. Di sini Usada akan memberikan contoh, kita membandingkan pecahan 3/4 dengan 2/5. Pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Karena memiliki penyebut yang berbeda, kita bisa mengalihkan silang untuk mengetahui hubungan antar pecahan. Kita kalikan 3 dikali 5, kemudian 4 dikali 2. Teman-teman jangan sampai salah mengalihkan atau menukar tempatnya ya, karena hasilnya akan salah. Nah, sekarang kita kalikan 3 dikali 5, 15, 4 dikali 2, 8. Karena 15 lebih dari 8, maka 3/4 juga lebih dari 2/5. Contoh yang kedua, kita akan membandingkan pecahan 4/7 dengan 2/3. 4/7 dan 2/3 memiliki penyebut yang berbeda. Masih ingat kan caranya? Kita kalikan silang untuk menentukan hubungan antar pecahan. Langkah yang pertama, kita kalikan 4 dikali 3. Jangan sampai salah ya mengalikannya. 4 dikali 3, kemudian 7 dikali 2. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Karena 12 kurang dari 14, maka 4/7 kurang dari 2/3. Mudah sekali ya teman-teman. Berikut ini adalah latihan soal. Teman-teman kerjakan di buku matematika ya. Sekian dari Ustada ya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.